Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang tutorial penggunaan Microsoft Office, terutama pada bagian Microsoft Excel. Di sini kita tidak membahas secara keseluruhan dari awal, tetapi kita hanya membahas tentang beberapa trik saja yang agak jarang digunakan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tips-tips yang jarang digunakan tetapi sebenarnya sangat membantu. Oke, pertama-tama kita akan membuka terlebih dahulu Microsoft Excel kita. Ya, sini saya menggunakan Microsoft Excel 2017. Nah, ini kita misalkan buka terlebih dahulu salah satu file. Oke, di sini ya, trik atau tips yang pertama yaitu adalah mengecilkan dari worksheet. Jadi seperti ini. Kalau secara umum ya, kita besarkan ini. Nah, kita menggunakan minimize Windows di sini ya. Jadi secara umum kita bisa gunakan. Tapi kita hari ini akan membahas tentang menggunakan keyboard, tombol-tombol di keyboard. Kemudian ini untuk minimize Windows, kemudian ini minimize filenya Excelnya ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan membahas kalau menggunakan keyboard itu kita menggunakan Ctrl F9 ya. Di sini kita cari F9. Nah, jadi kita akan minimize worksheet yang sedang kita kerjakan ya. Ini Ctrl F9 ya. Kemudian kalau Ctrl F10 itu memaksimisnya, membesarkan kembali ya. Itu tombol Ctrl F9 ya, untuk mengecilkan, minimize. Kebalikannya untuk Ctrl F10 untuk membesarkan kembali ya, maksimis ya, seperti ini. Kalau di sini minimize ya, ini kalau kita di sini, nah ini maksimisnya seperti ini, kotak ini ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan tombol ya, ini kita menggunakan Ctrl F10. Oke ya. Nah, kemudian kita menghapus dari sebuah baris ya. Sini kita menggunakan Ctrl Min ya, Ctrl Min. Nah, kan di sini ada, kan muncul menu delete, shift cell up, entry row, kemudian entry column ini ya. Ini kalau untuk menghapus. Kalau kemarin kita menggunakan alt ya. Nah, sini oke. Ya, ini delete, ini untuk memunculkan menu ini kita menggunakan Ctrl Min ya. Kita pilih, lalu kita oke ya. Kemarin kita menggunakan alt DR ya, alt DR itu bisa juga memunculkan seperti ini ya. Kemudian untuk menambah ya, Ctrl Delta, menambah baris ya, menggunakan Ctrl plus, insert plus ya, menggunakan tombol Ctrl Shift plus, maka dia akan munculkan menu insert ya, menu insert seperti ini ya. Ini Ctrl Shift plus memunculkan menu insert. Kalau yang dahulu kita menggunakan Alt I, nah Alt I R misalkan, kita menyisipkan baris Alt I R, menyisipkan ya. Jadi dia langsung kalau Alt I R
ya. Contoh Alt I R, secara otomatis akan muncul baris baru ya. Oke, sini coba kita lihat di sini Alt R itu kemarin ya. Ini kita gunakan Ctrl Shift plus. Nah, kalau Ctrl Shift plus dia akan memunculkan menu di sini ya. Selanjutnya yaitu kita memberikan contoh memberikan tanda coret ya. Di sini kita akan mencoret sebuah tulisan di dalam sini, kita coret itu menggunakan Ctrl 5 ya. Secara otomatis dia akan tercoret ya. Nah, seperti ini ya, Ctrl 5. Kalau kita menggunakan Ctrl 5 dia akan tercoret tulisannya di sini. Kita tekan Ctrl 5 dia akan kembali seperti semula ya. Kemudian kita bisa melakukan hidden kolom atau hidden baris yang menyembunyikan baris atau menyembunyikan kolom, itu menggunakan Ctrl 0 ya, Ctrl 0. Maka di sini kolom C itu akan tersembunyikan. Oke, kalau tidak jelas, oke, kita lihat dulu. Ini contoh ini ya, ini kita letakkan di sini, letakkan di kolomnya, kemudian kita Ctrl 0. Nah, maka C-nya ini di sini sudah akan tersembunyi ya. Itu kalau kita mau menyembunyikan atau hidden kolom ya. Gimana cara menghidden baris misalkan? Oke, kita akan menghidden baris, contoh kita letakkan di sini. Ini 64, 65, 66. Misalkan kita akan menghidden yang 65. Ya, ini kita menggunakan Ctrl 9. Oke, lihat, perhatikan di sini dia akan 95-nya akan tersembunyikan ya. Seperti itu. Oke. Itu adalah cara menyembunyikan kolom dan baris ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang trik berikutnya, yaitu adalah menutup worksheet ya. Menutup worksheet itu bisa kita gunakan tombol Ctrl F4 ya. Ctrl F4. Ini dia akan nanya mau disimpan apa tidak. Jadi karena kita melakukan perubahan belum kita simpan, maka ketika ditutup dia akan menanya, do you want save change, mau disimpan atau tidak, yang sudah jadi perubahan tadi. Misalkan kita klik yes atau klik no, terserah Anda ya. Oke. Nah, ini dia akan menutup. Kalau Ctrl F4 itu menutup worksheet ya. Oke, menutup worksheet ya, tetapi kalau Alt F4 itu akan menutup area semua file, menutup filenya ya. Oke, kita buka kembali. Kalau Alt F4 dia menutup file Excel-nya ya. Tapi kalau Alt menggunakan Ctrl F4 ini akan menutup worksheet-nya saja, lembar kerjanya saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang melakukan pengeblokan ya. Pengeblokan sini ada pengeblokan baris dan pengeblokan area. Nah, sini kalau di sini kalau kita akan melakukan pengeblokan area, misalkan contoh misalkan sheet 2, saya letakkan mouse pointer di sini, kemudian saya menggunakan shift spasi spasi. Nah, dia akan melakukan pengeblokan satu baris di baris nomor 4 ini, dia akan ngeblok full keseluruhan ya. Nah, kalau dia menggunakan Ctrl spasi, itu satu kolom yang akan terblok dari atas sampai bawah, ini akan terblok ya. Itu menggunakan pengeblokan atau shift spasi dengan Ctrl spasi ya. Kemudian kalau kita menggunakan Ctrl Shift spasi, itu satu area, satu setnya akan diblok semua.
diblok semua satu area seperti ini ya. Itu menggunakan shift. Tetapi kalau yang sudah ada isi bagaimana? Nah, kalau sudah ada isi, kita letakkan di sini ya, kita kontrol atau kontrol spasi tadi, dia akan ngeblok satu area yang sudah ada isi saja, yang bagian sebelah kanannya tidak. Ini contohnya tidak ya, dan ini mengeblok kolom tadi ya. Kalau untuk baris ya, menggunakan spasi, ini satu area ini saja yang ada isi, kemudian barisnya seperti itu ya. Itu tadi menggunakan kontrol spasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah menambah sheet. Ini kita secara umum ada satu ya, 1 2 3 ya. Untuk menambah sheet itu menggunakan shift F11 ya, shift F11 nih. Oke, ini dia. Nah, ini menambah setnya akan bertambah ya, set tambah 4 ya, 5 dan seterusnya ya, seperti itu. Ini set satu kita tadi di sini. Oke, itu tadi tips trik atau cara-cara menggunakan keyboard untuk membantu pekerjaan kita di Microsoft Excel. Semoga tips ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memperlancar pekerjaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.